青いシグナル夢を競うマシン胸にきらめく栄光へのロマン Yeay, check sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama gua Mans Ghostcaster. Halo, apa kabar kalian semua guys? Ya, jadi pada video kali ini setelah sekian lama Mans Ghostcaster nggak unboxing namanya kit Tamiya terbaru ya guys ya. Jadi pada video kali ini gua mulai unboxing lagi nih guys. Wow, ini karena kit yang satu ini menurut gua keren banget ya, dan gua tergiur banget nih guys buat memboyongnya ya. Wow, dan lu lihat nih guys, wow ada embel-embel black special loh. Gile, ini keren banget sumpah. Kita lihat ini adalah MA sasis tuh guys ya. Jadi di sini ada warnanya perpaduannya keren banget ya. Warna hitam dan kuning. Wow, ini keren banget ya. Lalu ada logo Yongkuro-nya ya. Kita lihat itu guys. Wow, dan apalagi ini Rise Emperor ya. Wih. Jadi langsung aja kita buka guys. Oke, jadi langsung aja kita buka guys. Wow, tuh, rusuh, langsung buka aja semuanya guys. Jadi kita lihat aja absen nih. Pertama kita dapat kitab-kitab ya guys ya. Tuh, ya seperti ini. Lalu, wow, stikernya ini guys. Tuh, stiker keren ya. Wih, gue jadi nggak sabar guys buat cobain ini nih. Lalu sini kita lihat buku manualnya. Ya, gue ini udah di luar kepala lah masang ginian mah. Wah. Oke, jadi ini yang keren nih menurut gua nih. Jadi ini adalah bodinya ya. Kita lihat bodinya ini keren banget menurut gua. Jadi black special tuh ya. Jadi ini kita dapat clear smoke ya. Dan menurut gua keren sih kalau masalah clear smoke ini. Menurut lo gimana guys? Lo suka yang doff gitu apa yang clear smoke ini guys? Kok gua sih suka nih yang clear smoke ini. Dan kita lihat dari gearboxnya, gas lain-lainnya kita lihat ini berwarna kuning, dan gua rasa ini keren banget sumpah ya. Jadi gue suka banget ya namanya perpaduan dua warna gitu ya. Jadi hitam ketemu kuning atau hitam ketemu merah, ketemu putih ya. Jadi keren abis ya. Wow, kita juga dapat ban ya. Inilah dia bannya guys. Wow, ukurannya large ya, gede sekali. Tuh, jadi keren banget juga bannya ya. Kita lihat tuh. Jadi ada letter kuningnya gini nih. Keren sih. Gue jadi nggak sabar yang ngeliatnya nih. Ya, dan velgnya kita lihat juga nih. Krum gini gimana gitu guys ya. Jadi kelihatan kayak ya keren nih, jadi mengkilat gini guys. Tuh. Dan terakhir kita dapat ya aksesorisnya. Lalu gear biru. Oh, asik juga ya dapat gear biru nih. Untuk gear biru ini gua lagi butuh banget nih sebenarnya sama gear biru ini ya. Karena selama ini gue banyakan gear warna hijau dan gear warna kuning ya. Untuk yang double shaft ya, dan gue lagi butuh banget gear biru guys. Wow, oke, jadi lumayan bagus. Jadi gearnya bisa gue ambil nih kalau misalnya gue lagi mobilnya buat pajangan. Yeay, oke. Oke, jadi selesai nih. Gue udah masang nih si sasis MA nya ya, si Rise Emperor-nya. Jadi seperti ini guys. Kita lihat perpaduan warnanya ya, warna hitam dan kuning. Ini keren banget loh. Jadi rollernya warna kuning ya, dan sasisnya warna hitam. Gila keren banget. Oke, jadi gue sorry nih ya, jadi gue ngerakitnya nggak detail banget, nggak per part-part, karena gue sendiri pernah juga yang review sasis MA. Jadi ya sama aja ya, karena gue tau lah kalian pasti pengen taunya ya larinya kayak gimana sih om. Langsung tes di track ya guys ya. Oke, sedikit bercerita juga ya tentang sasis MA ya. Gue senang sama sasis MA ini. Menurut gue sih ini keren banget ya. Jadi kalau sasis MA itu tempat terminal ini terkunci ya guys ya. Jadi nggak kayak MS, jadi gampang copot. Kalau ini dia terkunci guys. Tuh, jadi keren banget ya. Dan untuk sasis MA ini sih gue rasa kelebihannya juga pada gearboxnya ya, kayaknya awet banget ya. Jadi cuman masang gini doang guys. Kalau gearbox MA itu tuh tek gitu kan, enak ya. Dan bukanya juga gampang banget. Jadi begini doang bukanya. Sasis MA ditarik ke depan doang ya.
Beda dengan sasis MS ya. Kalau sasis MS kan kalau kita lihat nih guys ya, ini susah banget loh ya. Jadi seperti ini guys, kalau sasis MS kan buat kalian yang banyak yang juga yang nanya gua, bang cara buka gearbox MS gimana bang? Jadi cuman kayak gitu dong, ditarik ke belakang gitu langsung diangkat ke atas. Dan ini juga jadi nyebabin patah ya. Udah berapa kali patah nih kalau gearbox MS ini tuh. Jadi ya memang keunggulan sasis emang enak banget ya. Jadi cuma gitu doang ya guys, enak banget sumpah, klek gitu doang ya, dan kuat nih kayaknya ini tuh. Jadi inilah dia sasis EMA ya. Untuk gearnya sendiri ya, kita mendapatkan gear berwarna biru guys ya. Wow, jadi ini adalah gear 4:1 ya, bisa kita lihat guys. Jadi gear 4:1 ini masuk ke jadi gear torsi ya. Jadi dia punya torsi, dan gue juga lagi butuh banget nih guys ya namanya gear biru, karena gue jarang banget punya gear biru ya. Karena sebelum itu gue kebanyakan pakai gear high speed mulu ya. Biasanya gue pakai gear kuning 3,7:1 sama gear 3,5:1 tuh. Wah, yang gear hijau. Dan sekarang gue lagi butuh banget nih gear biru nih ya. Oke, untuk dinamo sendiri memakai dinamo Mabuchi ya guys ya. Bisa kita lihat guys. Oke, setelah dia lumurin grease, langsung saja kita tutup. Oke, pak loh, nyalakan guys sekarang. Ini guys. Sekarang kita akan coba di speed checker kira-kira dinamo standar berapa pakai baterai full ya. Kita akan lihat guys kecepatannya berapa nih. Oke, jadi setelah selesai langsung saja kita bawa ke track guys. Kalian pasti ingin lihat ya larinya seperti apa ya. Jadi ini bodinya seperti ini guys. Wow, gila sangar ya. Ini stikernya nggak gue tempelin semua ya, biar masih agak kelihatan smoke-nya ya. Dan gue masang stikernya juga masih amburadul. Gue masang ginian stiker Tamiya ini. Oke, jadi langsung saja kita menuju track guys. Oke, sekarang langsung aja kita tes si Rise Emperor ini guys. Jadi ini benar-benar standar ting banget ya, standar box, nggak gua apa-apain dari gear, mesin semua juga nggak dibreakin ya. Jadi benar-benar box banget guys. Jadi gue pengen lihat larinya kayak gimana ya. Langsung aja yuk. Oke, kita coba guys. Ini. Kuncing oke. Satu lap kuncing. Kita coba lagi guys. Kuncing oke. Ya ternyata susah guys, tadi ada boncengnya karena bannya larp juga ya. Iseng banget lagi di track STB kasih bonceng gitu ya, walaupun bukan double bonceng. Sekarang gue mau coba lepas aja nih guys ya, bagian ininya nih mungkin ganggu ngaruh juga ya, jadi gue pengen lepasinnya guys. Nah sekarang bagian bawahnya udah gue lepas guys. Sekarang gue mau coba tes lagi, mudah-mudahan bisa lewatin boncengnya lagi tadi ya. Yang bannya gede banget sih ini. Iya balik.
心 Ini mah jauh banget guys. Kelar ini mah. Yo. Oke. Ya, 2 lap. Oke, 1 lap lagi. Ya ternyata ban lapsnya bisa di sini ya. Ya maklum lah ini track STO guys. Jadi lompatannya panjang-panjang. Up. Oke guys, mungkin bannya karena gede juga nggak bisa di track yang STB ini ya. Jadi gue tadi mainnya bisa di track STO ini. Ya. Dan sekarang gue mau coba adu lari ya sama mobil yang gue bawa satu lagi nih STB yang belum gue apa-apa ini dari Neo Funkis ya. Ini kita lihat guys, ini dari sasis VZ. Ini pernah gue review tapi belum gue tes run. Dan ini gue penasaran juga nih larinya kayak gimana. Jadi gue mau tes sama dia nih ya. Jadi kita coba tes aja guys ya. Ini juga standar, dinamo nggak gue breakin, pokoknya standar bawaan ori pabrik semua lah ya. Jadi kita coba aja tes ya guys ya. Oke. Kejar-kejaran guys. Ayo. Teror dengan yang mata sama si depan meninggalkan jauh. 12 tak emang keren juga ya. Guys, oke, meninggalkan jauh dengan Funkis. Oke, les terakhir. Udah enak, padahal baterai sama guys. Kita finish out. Oke. Ya guys, tadi si Neo Funkis ditinggalin kebun-kebun ya, si VZ sasis. Ya mungkin karena faktor bannya ya si das ini bannya ban large, jadi larinya tanpa hambatan ya karena ground clearance-nya tinggi, jadi enak ya, cepet guys. Waduh. Oke guys, jadi selesai sudah ya buat tes run-nya ya. Cuma kayak gini banget ya guys, soalnya gede banget bannya. Dan tapi tadi bisa ya di track yang panjang gini sih bisa ya. Mungkin kalau di 5 jalur juga bisa kan ya guys ya.